Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat dalam mengikuti materi pelajaran. Anak-anak, untuk kali ini kita membahas tentang pengadaan pegawai negeri sipil, ya, atau juga disebut dengan pengadaan PNS. Ya. Pengadaan PNS ini adalah suatu kegiatan dalam instansi atau organisasi yang dilaksanakan untuk mengisi formasi yang kosong, ya, untuk mengisi formasi, bukan farmasi, formasi yang kosong, ya. Adapun tahap pengadaan PNS adalah sebagai berikut. 1. Yaitu pengumuman. Kita bisa melihat pengumuman di internet, di media, ya. Kalau ada pengadaan PNS ini biasanya diumumkan di internet maupun di media massa. Ya, pengumuman ini meliputi setiap pengadaan PNS harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa. Ya, itu. Yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Misalnya, ya kan, dimulainya pendaftaran tanggal 15, berarti tanggal 1 ini sudah diumumkan. Jadi, peserta atau calon pelamar ini bisa siap-siap untuk melengkapi administrasi. Sedangkan yang ketiga, hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman meliputi 1. Jumlah dan jenis jabatan yang kosong atau dibutuhkan. Ya, jadi kita bisa melihat, oh ya, berapa jumlah yang dibutuhkan dan jabatan apa saja yang kosong, ya. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar harus dicantumkan. Apa syaratnya? Misalnya sarjana S1, mungkin sarjana pendidikan jurusan matematika, itu. Sedangkan yang ketiga, alamat dan tempat lamaran ditujukan. Jadi lamaran itu ditujukan kemana? Harus jelas. Yang keempat, batas waktu pengajuan lamaran. Ya, terakhirnya kapan? Itu harus juga ditulis lengkap. Yang kedua, persyaratan. Biasanya PNS ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, WNI atau warga negara Indonesia. Berusia serendah rencana 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Jadi, umur paling rendah adalah 18 tahun dan paling tua ini umur 35 tahun. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan ini. Tidak boleh. Ya, yang pernah dihukum ini tidak boleh mendaftar sebagai PNS. Maka kalian harus hati-hati, ya. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau swasta, sebagai pegawai negeri atau swasta. Ini maksudnya, misalnya ada salah satu calon pelamar, dia sudah statusnya sebagai pegawai negeri, tapi dia diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi dia statusnya sudah pegawai, tapi dia berhenti ini karena memang diberhentikan, jadi tidak boleh mendaftar lagi. Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri. Dia sebagai caleg, ya. Misalnya kalian, oh ya, saya mendaftar tahun kemarin, saya sudah diterima, saya sebagai guru olahraga, misalnya seperti itu. Tapi kalian masih caleg, calon pegawai negeri sipil, ya, belum prajabatan. Terus pada saat itu ada formasi lagi kalian daftar, jadi tidak diperbolehkan, ya. Sehat jasmani dan rohani, ya, ini pasti, ya, ini bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ditempatkan di mana saja kalian harus
Karena ini nanti kalian membuat surat pernyataan bermaterai bahwa kalian siap untuk ditempatkan di mana saja. Bersedia melepaskan dari jabatan atau pengurus dari anggota parpol, ya, dari anggota partai politik. Misalnya kalian berkedudukan sebagai misalnya kepala cabang atau kepala parpol, ya, kalian kepala cabang atau kepala wilayah, ya, salah satu partai politik yang ada di Indonesia ini, kalian harus mengundurkan diri, ya, itu. Yang ketiga, pelamaran, ya. Pada saat kalian melamar itu apa? Setiap pelamar mengajukan surat lamaran yang ditulis sendiri. Ini biasanya, ya, kalian tulis. Dalam surat lamaran harus melampirkan fotokopi ijazah, ya, ini. Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja, ini juga syaratnya. Nanti dari Disnaker kalian harus mendapatkan kartu. Yang ketiga, foto, ini juga, ya, harus kalian lengkapi. Selanjutnya yaitu tahap penyaringan, yaitu pemeriksaan administratif. Administratif itu meliputi, ya, kalian lulusannya apa, ijazahnya ada atau tidak. Kalau sudah surat administrasi lengkap, kalian menghadap ke panitia ujian. Biasanya ini validasi, ya. Baru nanti kalian sudah lolos validasi dan sebagainya, baru kalian nanti mengerjakan materi ujian, apa yang nanti diujikan, ya, baru pelaksanaan ujian. Yang kelima, pengumuman pelamar yang diterima. Pelamar yang diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan sebagai berikut. Nah, ini, ya, ada fotokopi ijazah yang dilegalisir nih, ya, biasanya mulai ijazah SD sampai ijazah terakhir, daftar riwayat hidup, foto, surat kelakuan baik, ya, dan sebagainya. Ini nanti kalau bisa kalian baca di modul halaman 70, ya, ini untuk lengkapnya. Nah, yang keenam, pengangkatan sebagai calon PNS. Ini kalau sudah lolos kalian penyaringan, ini kalian diangkat sebagai calon PNS. Bisa kalian baca di buku modulnya. Juga golongan ruang. Golongan ruang ini nanti tergantung dari kalian, misalnya S1 golongan ruang berapa, ya. Golongan dan ruang ini sebagai apa? Sebagai patokan untuk menggaji, ya, untuk menggaji kalian. Ya, itu baru ijazah STB yang diperoleh dari luar negeri. Apa syaratnya? Di situ ada, ya, di buku modul. Penghasilan ini gaji dan juga masa percobaan. Ya, demikian anak-anak, karena waktunya yang dibatasi oleh waktu, ya, karena kita menggunakan YouTube ini, ya. Semoga materi hari ini, ya, bisa kalian pahami, ya, bisa bermanfaat, dan besok kalau tatap muka bisa kalian tanyakan bagi yang kurang jelas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Materi ini nanti bisa kalian lihat di di Google Classroom, ya, dan ini semuanya di buku modul sudah ada. Kalian tinggal menggarisbawahi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.